Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 2 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memahami Rahasia Tuhan. Memahami Rahasia Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam hidup kami ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada Tuhan. Sebagian kami mendapatkan jawabannya, namun sebagian masih tetap sebagai sebuah pertanyaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita menggeleng-gelengkan kepala dan kita berkata, aku tidak mengerti dengan hidup ini. Aku tidak bisa memahami dengan keadaan yang terjadi di dalam hidup aku. Sahabat seperjalanan, lalu kita bertanya. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita meminta masukan nasihat dari hamba Tuhan, dari orang terdekat, dari para sahabat. Dan semuanya hanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan tidak pernah puas dengan jawabannya. Karena setiap kali menghadapi kesusahan, kesulitan, maka nasihatnya bersabarlah. Lalu mau bersabar sampai kapan? Tak kala kita sakit, tak kunjung sembuh, udah meminta membaca bagian firman Tuhan. Kalau segala sesuatu yang didoakan dengan yakin dan iman percaya, gunung bisa pindah, lautan bisa kering. Namun mengapa doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Menjadi sebuah pertanyaan. Maka di dalam segala hal itu, sahabat seperjalanan, ada satu jawaban yang perlu sahabat seperjalanan pahami, yaitu yang disebut dengan rahasia Tuhan. Dan dalam ketidakmengertian kita, ada bagian-bagian dalam hidup ini yang kita memang tidak bisa untuk memahaminya. Kita tidak bisa untuk mengetahuinya. Siapa yang memahami? Siapa yang mengetahui? Hanya Tuhan sendiri yang memahami dan mengetahuinya. Dan di dalam pemahaman, pengetahuan Tuhan, di dalam kuasa, kehendaknya, rencananya, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita protes kembali kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan, Engkau tidak memberikan rancangan kecelakaan? Yang terjadi dalam kehidupanku adalah semua yang sifatnya adalah kecelakaan. Kemiskinan bukankah kecelakaan? Sakit penyakit bukankah kecelakaan? Musibah bukankah kecelakaan? Kami berbuat baik dihianati, dimanfaatkan, disalahgunakan. Bukankah itu kecelakaan? Dan kemudian kita bertanya kembali. Kita mempertanyakan kembali firman Tuhan yang berkata rancangan Tuhan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau rancangan damai sejahtera itu berarti tanpa masalah kehidupan, maka catatan Alkitab adalah tidak ada setiap hamba-hamba orang Yahudi, anak-anak Tuhan yang mengalami masalah. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan sampai saat ini kita berhadapan dengan semua adalah masalah demi masalah. Lalu apa yang disebut dengan rancangan kecelakaan dan apa yang disebut dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua? Allah memberikan yang prioritas dalam hidup kita. Itu yang prioritas dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, kita berikan contoh. Tatkala kita membuat anak-anak kita harus berjuang dalam hidup ini, melatih anak-anak kita untuk bisa mandiri, melepas anak-anak kita untuk menghadapi masa depannya sendiri,
membekali anak-anak dengan pendidikan, memberikan les, kadang-kadang pagi siang malam, di negara-negara tertentu. Apakah kita berbuat jahat kepada anak-anak kita? Tentu tidak. Karena kenapa? Ada rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dari mana? Dari proses perjalanan hidup melewati berbagai macam kesulitan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengalami kekurangan. Rasul Paulus mengalami yang namanya kelaparan. Rasul Paulus mengalami yang namanya dalam segala hal, dalam segala perkara, kesulitan hidup yang dilewatinya, karena dia sedang menjalani panggilan Allah sebagai hambanya. Namun karena Paulus tahu dengan jelas ada tujuan agung yang tidak hanya memberikan damai sejahtera buat diri sendiri, tetapi juga memberikan damai sejahtera buat orang lain. Damai sejahtera itu adalah sebuah kehidupan yang tetap berjalan di dalam kebenaran. Damai sejahtera itu adalah sebuah kehidupan yang terlepas daripada hal yang tidak prioritas, yang terlepas daripada hal yang sangat paling prioritas, yaitu apa? Kematian kekal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita memahami tentang rancangan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap masalah yang ada pengalaman-pengalaman hidup, masalah-masalah hidup yang hanya menyentuh yang saya katakan adalah kulit luar kehidupan kita. Apa itu kulit luar kehidupan kita? Yaitu kehidupan di dalam dunia ini. Tatkala ada tsunami, tidak peduli saudara agamanya apa, keyakinannya apa. Kalau sudah terkena musibah alam, semua suku, semua ras, semua agama meninggal ya meninggal. Tidak pandang bulu. Waktu Allah mengatakan engkau berumur 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, yang percaya dan tidak percaya akan melalui proses yang sama. Maka itulah masalah. Karena mengapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, yang penuh dengan masalah. Bagaimana kita bisa memahami tentang rahasia Tuhan? Caranya adalah terus berpikir dengan cara pikir Tuhan, terus merasa dengan rasanya Tuhan, terus berjalan bersama dengan jalannya Tuhan, terus memikirkan segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Maka engkau sedang menyatu dengan Tuhan. Di dalam ketidakmengertian kita, Tuhan yang Maha Tahu. Di dalam ketidakmampuan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam kehilafan dan kesalahan kita, Tuhan yang Maha Pengampun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memahami rahasia Tuhan di atas segala-galanya? Yang pertama adalah berhenti terus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Karena seluruh pertanyaan kita sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Lalu mengapa kita seakan-akan tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan? Karena kita meminta jawaban bukan jawaban dari Tuhan, tapi jawaban seperti yang kita harapkan, jawaban seperti yang kita inginkan, jawaban seperti yang kita kehendaki. Oleh sebab itu kita akan terus bertanya, dan kita tidak pernah mengerti, memahami rahasianya Tuhan. Rahasia Tuhan jelas, segala perkara dibuat untuk kebaikan kita. Segala perkara dirancang untuk keindahan kehidupan kita di masa sekarang dan masa nanti. Satu perkara yang perlu diperhatikan, hidup yang baik bukan yang tanpa masalah, tapi hidup yang baik di dalam segala masalah yang kita hadapi. Kita benar, kita lurus jalan bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami terus mau belajar memahami rahasia Tuhan di dalam ketidakmengertian kami dan di dalam pertanyaan-pertanyaan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan dalam waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.